Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali dengan saya Gemblong sebagai host podcast Semesta. Alhamdulillah setelah sekian lama kita tidak berjumpa di acara podcast ini. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam agenda yang sangat begitu sakral karena kita kedatangan tamu yang luar biasa, sosok seorang pemuda dari Kabupaten Cianjur tentunya. Nanti kita akan sedikit belajar tentang beberapa hal kepada beliau ya. Tapi sebelum itu saya selaku host mengajak dulu kepada sahabat-sahabat semua untuk terus support channel ini agar channel ini terus mengedukasi sahabat-sahabat karena hari ini kita butuh edukasi. Kalau kita tidak edukasi ya kita dibodohi kan gitu ya. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang tetap setia menonton podcast ini dengan ala kadarnya karena niatnya kita mah ya apa tuh gitunya, kita hanya berniat untuk mengedukasi saja. Untuk itu perkenalkan lebih kene mengenalkan sorangan sih sebetulnya namanya dan juga lain acara kuis itu gitu nanti ya. Ini sahabat saya, silakan Kang, perkenalkan namanya siapa, terus Akang dari mana, sok eta mah kumaha. Siap. Akang lah. Baik Kang, nuhun pisan undanganna, terima kasih. Nama saya Agus Rama Tunggaraga, tapi memang kan kalau di organisasi saya di GMNI jadi biasa dipanggil ya Bung. Oh iya, Bung Rama. Oke. Tapi suka dipanggil Agus. Agus. Ledek gitu kan Panggilan. Jadi ada panggilan organisasi, ada panggilan kesayangan berbeda tentunya. Pertemanan biasa. Oke. Bung Rama, saya panggil Bung aja lah ya. Iya. Lamun poho pasti Kang lah gitunya. Bung Rama ini asli orang Cianjur. Asli, Cianjur Selatan. Cianjur Selatan di mana? Di Kecamatan Cijati. Cijatinya desa apa? Desa Cijati. Jadi ini sosok yang inspiratif sebetulnya. Jadi beliau datang dari selatan menimba ilmu ke Cianjur. Iya. Nanti pulang lagi ke selatan. Pulang ke selatan nanti. Mau ngapain? Lebaran haji. Jadi kalau pulang ke selatan beliau insya Allah akan mengabdi lah untuk masyarakat ya. Siap. Nah beliau ini perlu diketahui oleh sahabat-sahabat Semesta semua. Beliau ini merupakan salah satu ketua organisasi OKP di Kabupaten Cianjur. Beliau ketua umum GMNI Kabupaten Cianjur. Gitu Kang ya? Siap, betul. Sejak kapan Kang menjadi ketua umum GMNI? Jadi kalau misalkan menurut SK itu kan bulan Januari 2024. Kalau misalkan hasil dari Konvercap itu kan tanggal 23 September tahun 2023. Jadi sejak bertugas ya memang setelah Konvercap aja gitu. Setelah Konvercap. Berproses di GMNI dari tahun berapa? 2019. 2019. Di bulan Desember PPAB di Sekre gitu. PPAB itu apa? PPAB itu kan Pekan Penerimaan Anggota Baru. Oh, muncul orang mata aruf lah gitu ya. Kalau masuk GMNI kan ada tingkatannya untuk menjadi kader itu di KTD. Kalau PPAB itu hanya anggota, levelnya masih anggota. Masih anggota. Ya, level tekanan pun tuntutan bacaan dan lain-lain berbeda. Oh gitu. Kalau naik level, jadi selanjutnya level apa namanya? KTD. KTD itu apa? Kaderisasi tingkat dasar. Kaderisasi tingkat dasar. Berarti otomatis bukan anggota lagi. Bukan, kader. Kader. Tuntutannya berbeda. Oh, kalau kaderisasi di GMNI ada berapa? Selain dari PPAB, KTD terus? Ada 4. Ada 4. Ya. Mulai PPAB, masuk ke KTD, masuk ke KTM, kaderisasi tingkat menengah, terus masuk ke KTP, kaderisasi tingkat pelopor. Oh, itu Paling tinggi. porsinya beda-beda. Beda-beda. Pertama kita di PPAB itu memang khususnya untuk mendengarkan materi-materi ataupun diskusinya ada. Nah untuk tingkatan KTD masuk ke filsafat, filsafat marhanisme, 4 kutub ideologi dan lain-lain. Nah untuk ke KTM itu kita presentasinya banyak di lapangan. Nanti kita diarahkan untuk survive di lapangan, tidak membawa identitas dan diberikan uang hanya 20.000. Bagaimana kita bisa bertahan di lapangan? Berapa untuk, hari itu? Biasanya 7 hari. 7 hari. 10 hari. 7 hari. Nah itu di lapangan kita menganalisis. Kita lebih mendekatkan dengan kaum marhaen yang kalau misalkan Bung Karno kan menyebut ada 3 kategori kaum marhaen. Pertama memang kaum proletar atau buruh kaum tani, sama memang marhaen yang lainnya. Itu yang tertindas oleh sistem gitu.
Jadi memang dianalisis nantinya mengeluarkan hasil analisisnya lewat Oke. tulisan. Terus yang terakhir itu KTP? KTP saya belum pernah. Oh, belum. Di Cianjur kalau nggak salah hanya satu, tapi nggak tahu lah, lupa udah jauh mungkin. Tapi kemungkinan ke depan insya Allah akan mengikuti. Insya Allah. Kayaknya berat mungkin itu ya. Iya, berat tuh. Itu kan kita dituntut lebih lama, kalau nggak salah 3 bulan, kalau nggak salah ya. Oh, sama di lapangan juga? Di lapangan kita harus adanya perubahan di sebuah wilayah yang kita analisis. Oh gitu. Jadi memang langsung masuk ke praktek ya? Iya. Ya, karena ngomongin revolusi ngomongin praktek, bukan bacot. Maaf ya. Oke, jadi itu sekilas tentang beliau di GMNI. Karena ngomongin GMNI ini tidak akan terlepas dari mahasiswa. Betul. Karena memang identitas GMNI ya mahasiswa sebetulnya. Di berbagai OKP lainmu sama. Nah ini sedikit diskusi ringan lah. Karena kalau berat-berat jangan di sini sebetulnya. Bisa lu bantu kasindir gitu kan ternyata. Diskusi ringan. Pandangan Bung Rama dengan kondisi mahasiswa hari ini dalam konteks gerakan seperti apa? Kalau secara pribadi kan dulu saya masuk GMNI 2019, mulai mengenal dengan konsep ideologi GMNI, Marhaenisme, mulai mengenal tentang apa itu nasionalisme dan lain-lain, sampai pada akhirnya memuncak itu menjadi sebuah gerakan di bulan April tahun 2022. Nah, menurut saya memang waktu itu kenapa kita berani keluar dari zona nyaman tentang sebuah label aktivis yang memang tidak ada keinginan untuk merubah, misalkan lewat sebuah output yang jelas, ya itu kan untuk menjadi pemicu untuk mahasiswa yang lain. Karena waktu itu semenjak tahun 2019 yang saya dengar itu kan tidak ada lagi aksi-aksi mahasiswa yang memang basisnya itu basis intelektual, basis-basis pemikiran intelektual, akademis dan ideologis. Nah, waktu itu saya mencoba masuk ke sana dengan memang waktu itu kebetulan dikenalkan dengan orang-orang media yang mendorong untuk adanya perubahan. Nah, bagi saya memang ketika berbicara gerakan mahasiswa hari ini, banyak hal yang memang yang terjadi yaitu tidak konsisten. Makanya hari ini kan ada permasalahan kenapa memang gerakan mahasiswa ini terjadinya inkonsistensi dari sebuah tujuan yang mereka bawa. Nah, permasalahannya ini kan mencoba saya analisis. Kalau misalkan pendapat saya, pandangan saya itu berawal daripada doktrin ideologi. Saya selalu berbicara masalah ideologi, bahwa memang terjadinya permasalahan hal ini, misalkan apatisme daripada kelompok aktivis yang memang aktif di dunia eksternal ataupun organisasi intern, ya memang daripada konsep ideologinya itu ada ketidaknyampean di sana, doktrinnya tidak nyampe. Kalau misalkan dorongan dulu saya ketika belajar tentang sejarah, terus belajar sebuah ideologi, selalu ada dorongan yang keras di dalam diri saya memang untuk bergerak, untuk melawan, dan tidak ada kata takut. Nah, mungkin ini permasalahannya daripada kaderisasi di setiap organisasi. Ini menarik karena memang itu sebagai hal yang fundamental. Doktrin ideologi itu hal yang fundamental karena pada akhirnya itu akan menentukan arah gerak untuk bagaimana seorang mahasiswa khususnya aktivis melakukan gerakan di sebuah daerah. Nah, hari ini kan Bung Rama pun sudah sangat begitu expert lah dalam gerakan karena beliau ini ketua umum ya. Beliau ini ketua umum. Menurut Akang, dengan kondisi seperti ini kira-kira kaderisasi itu penting apa tidak? Sangat penting. Kalau misalkan kaderisasi itu kan jantungnya organisasi. Ketika memang hari ini berbicara sebuah organisasi untuk menciptakan regenerasi, untuk mencapai cita-cita dibentuknya organisasi tersebut, ya kaderisasi adalah jantungnya. Ketika memang kaderisasinya itu mandek, ya otomatis tidak akan adanya regenerasi yang maksimal, yang memang apa yang dicita-citakan dalam pembentukan sebuah organisasi tersebut bisa tercapai jauh daripada kata-kata itu. Berarti ada sebuah kekhawatiran juga ketika tadi Bung Rama mempresentasikan tentang kondisi mahasiswa hari ini dengan memang kurangnya doktrin ideologis yang kalau bahasa Arab itu terstruktur lah. Jadi sanadnya itu jelas lah gitu. Jadi henteu mencela-mencela lah gitu kan. Karek diajari ieu geus ka ditu.
belajar itu ka dieu. Iya. Neangan duit teh. Apa lain kitu aya nama gitu maksudnya teh. Iya, tuh. Nah, maksudnya kan ini pun bagian daripada otokritik sebetulnya. Kita sebagai pelaku yang khususnya bergerak di dunia aktivis tentu mempunyai tanggung jawab yang besar. Iya. Nah, khususnya di GMNU mungkin Bung Rama telah mempersiapkan konsep dan lain sebagainya. Tapi begini Bung, untuk sekitar tahun 2022, 2023, 2024 ini saya kira memang mahasiswa ini cenderung apa ya? Dibilang apatis mungkin ya. Dibilang oportunis banyak gitu ya. Nah, kira-kira sebagai seorang organisatoris pola kaderisasi apa khususnya di GMNI yang dipersiapkan untuk meminimalisi kondisi tersebut? Itu gimana kira-kira Bung? Oh iya, kan Bung Karno kan sering menyebutkan jas merah, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Di sisi lain metode berpikir kita itu kan MDH, materialisme dialektika historis. Nah, yang jelas memang acuannya itu kepada sejarah ke belakang. Kenapa misalkan terjadinya degradasi kualitas, mandeknya memang gerakan tapi mahasiswa? Bung Rama pun itu merasakan kan? Merasakan. Bahwa ada degradasi kualitas. Kenapa memang pada akhirnya maju sebagai mencalonkan ya, berani mencalonkan menjadi ketua cabang waktu itu, ya memang berawal dari keresahan secara pribadi yang pada akhirnya saya tularkan kepada kelompok bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Nah, yang menjadi konsepnya saya waktu itu, kita tujuan untuk memperbaiki kualitas. Kaderisasi kita itu fokus kepada kualitas. Kenapa? Karena memang belajar dari zaman ke belakang, periode ke belakang, terjadinya peningkatan kuantiti, kader yang banyak, tetapi tidak ditunjang dengan doktrin yang bagus, atau struktur kaderisasi yang masif. Nah, dari sana saya belajar memang yang dipersiapkan dari awal itu adalah bagaimana kita melakukan perencanaan kebijakan yang matang. Di mana memang ada transisi yang jelas daripada memang mahasiswa baru masuk menjadi di ruang-ruang organisasi misalkan GMNI. Nah, ketika masuk itu kita harus bagaimana? Awal-awal kita menganalogikan itu, misalkan seorang yang baru membaca kan, ya mungkin kita kasih tulisan full buku. Otomatis kan kita ajarin dulu, ini tuh A, ini B, C, kayak begitu. Dan ditaikan level-levelnya. Dan satu hal yang jangan dilupakan itu, senior-senior selalu berbicara kan, kunci dasarnya kita itu sebagai aktivis adalah literasi dan diskusi. Nah, di mana memang dua hal ini sudah tidak menjadi budaya di tengah-tengah memang kelompok mahasiswa yang aktif di organisasi atau secara garis besar umumnya. Gitu. Budaya itu yang harus mulai dikuatkan. Nah, ranah kaderisasi ini harus menunjang, mendukung supaya teman-teman yang hari ini mahasiswa masuk organisasi ataupun yang enggak mendorong ke arah sana. Ke arah diskusi dan literasi. Gitu. Nah, menarik tadi. Berarti literasi mahasiswa dan diskusi mahasiswa ini pun ini berkurang ya? Berkurang. Berarti hampir semua kampus mungkin ya? Betul. Karena saya pun alumni Al-Azhari kan. Gak tahu saya Al-Azhari mungkin sekarang gak tahu gimana, tapi karena Bung Rama ini unsur, mungkin di unsur kira-kira berkurang apa tidak? Ya jelas gitulah. Oh gitu ya. Nah, tapi gini Bung, ya bisa nukasindir, kayak bahaya. Tapi ternyata mikir. Nah, gimana sedatanya? Mahasiswa, berarti mahasiswa itu penting untuk organisasi menurut antum? Penting, karena pembentukan mental, pembentukan secara pengetahuan, proses menuju kematangan berpikir itu memang salah satunya ada di organisasi. Selain daripada itu apa? Karena memang ketika kita belajar di ruang-ruang akademis, kita hanya memang belajar normatif. Kita tidak menemukan permasalahan detail masyarakat yang sesungguhnya ketika memang hanya di ruang-ruang akademis. KKN pun hari ini ya memang hanya menjadi agenda formalitas. Emang kayak untuk menjalankan apa Tridharma perguruan tinggi gitu. Emang sih tiba lagi gitu. Nah, maksudnya gini, gangguan. Jadi kan kebanyakan banyak narasi yang negatif berbicara organisasi. Kebanyakan ada yang bilang bahwa OKP-nya hari seperti GMNI, HMI, PMI itu tidak punya daya tawar yang modern, sehingga itu mampu menjadi
daya magnet untuk mahasiswa bisa ikut ke 3 organisasi ini. Katakan saya kenapa 3? Karena memang ini yang paling tua kan. GMNI, HMI, PMI yang memang dibilang ini sudah sangat senior. Sebetulnya banyak gitu loh. Cuman ya itu yang 3 itu yang kita kenal dengan organisasi Cipayung. Ada kami, ada IMM, ada Hima Persis, ada GMKI, PMK, ada banyak lah gitu lah. Nah, katanya memang organisasi-organisasi itu tidak punya daya tawar yang menarik, yang bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, sehingga itu menyebabkan kenapa mahasiswa hari ini cenderung tidak reaktif terhadap ikut organisasi itu. Nah, kira-kira itu sepakat apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena memang gini, jadi ketika hari ini udah memang pastinya bahwa ketika kita hari ini ada positif dan negatif, ada pro ada kontra. Ya sudah jelas pasti ada hal seperti itu. Yeah. Nah, ketika hari ini dianggap memang sudah tidak relevan atau memang sudah tidak apa tadi? Ya tidak ada daya tarik lah. Daya tarik, magnetnya itu tergantung kitanya. Bagaimana memang hari ini ketika rumusan kaderisasi ini bisa di-upgrade sesuai dengan kebutuhan hari ini. Dan saya selalu menyebutkan ke teman-teman, selalu berbicara kepada kawan-kawan yang ada di ruang-ruang GMNI, ketika ada kader datang, calon anggota datang, kita bawa ke ranah budaya kita, bawa budaya kita diskusi, berbicara hal-hal yang lain, hal seperti itu. Karena saya yakin betul memang hal itu hal yang baru mereka alami. Okay. Karena di sisi lain ketika mereka menjadi siswa, saya yakin betul jarang terjadi budaya-budaya seperti itu. Walaupun misalkan sudah masuk kuliah, di kampus pun jarang. Ya. Untuk berbicara masalah-masalah memang yang berbasiskan kerakyatan. Ya. Nah, yang kita tarik itu kan rasa moralitasnya itu, rasa moralitas terhadap penderitaan rakyat yang selalu saya memang gabungkan di sana. Karena memang saya yakini bahwa setiap manusia itu ada keinginan untuk berbuat kebaikan. Nah, salah satu wadah yang memang hari ini paling baik yaitu di organisasi untuk memang menuangkan apa yang kita pikirkan untuk kebaikan masyarakat sekitarnya. Oke, jadi organisasi bukan hanya sebagai tempat belajar, Yeah. tapi tempat untuk bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain. Sehingga ini bisa disimpulkan bahwa tak cukup hari ini kita hanya sebatas kuliah, Yeah. kuliah pulang atau kupu-kupu itu, atau kunang-kunang kuliah nangkring, terus nanti alobalah paribadi. Nah, sehingga kan mungkin tidak penyebab adanya degradasi gerakan itu karena memang mahasiswa kurang tertarik terhadap organisasi. Mungkin karena kadang-kadang kan kenapa kita tidak tertarik, karena kita tidak dibuka dengan sebuah kebutuhan. Oke. Sebagai hakikatnya manusia yang perlu memperbaiki kualitas untuk kematangan berpikir dan semakin dewasa. Jadi kan kalau berpikirnya pragmatis mungkin arahnya ke sana. Iya. Tapi kalau berpikir lebih idealis bahwa organisasi itu adalah bagian atau ruang untuk menempa diri, Iya. untuk melatih kompetensi dan lain sebagainya. Sehingga Bung Rama, kita harus melaju omongan ini ke wilayah yang lebih taktis ya. Kenapa? Karena memang berangkat dari tadi gagasan Bung Rama memang menarik. Ketika ngobrolin persoalan gerakan, satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bung Rama bahwa Cianjur hari ini akan menghadapi pemilihan kepala daerah Ya. dengan berbagai kompleksitas masalah, entah A, B, C, D dan lain sebagainya lah gitu. Mungkin Bung Rama lebih tahu karena mungkin Bung Rama lebih banyak advokasi di lapangan. Nah, kira-kira pemimpin yang hari ini bukan mengendorse pemimpin ya sahabat-sahabat, ini hanya sekedar berbicara gagasan kan. Kita di sini tidak di-endorse oleh salah satu calon bupati dan wakil bupati. Bukan salah satu calon karena udah deklarasi karya hiji gitu kan. Betul Pak. Nah, kira-kira gagasan Bung Rama, pemimpin yang dalam tanda kutip baik untuk melanjutkan ataupun untuk memimpin Kabupaten Cianjur, kira-kira seperti apa? Yang pertama kan kalau saya secara pribadi ya berbicara pemimpin sebenarnya saya Berarti tidak mewakili GMNI? tidak. Oke. Kalau Ini secara Bung Rama pribadi ya? Kalau Ini misalkan secara bahaya pribadi, bisa di propaganda bahaya. ketika berbicara pemimpin
ideal ya Oke. untuk Kabupaten Cianjur. Pertama yang harus mengerti penderitaan rakyat. Satu. Yang kedua memang secara kemampuan di bidang pengelolaan kebijakan dan ini sudah mengerti. Oke. Dua. Ya, yang ketiga memang nilai-nilai kecerdasannya itu harus ada. Karena memang gini, ketika berbicara sebuah perencanaan kebijakan itu harus dengan orang-orang yang kompeten. Ya. Walaupun memang pemimpin itu tidak harus untuk setiap bidang itu paham atau tahu tentang ilmunya, tapi pemimpin ini tahu rumusan untuk menyelesaikan permasalahan ini bagaimana. Minimal tengah huleng lah Nah, gitunya. Pertama kan ketika menjadi pemimpin itu kita kan punya kalau misalkan bupati ya ada dinas-dinas yang bakal membantu. Ya. Intinya kan dalam pemilihan struktur kedinasan nantinya ketika pemimpin itu tahu tentang penderitaan rakyat dan paham dalam pengelolaan kebijakan, dia bakal mencari tokoh-tokoh yang akan menduduki porsi-porsi itu kan porsi-porsi tersebut dengan orang-orang yang kompeten. Oke. Dan hari ini dari semenjak saya terpilih dan sebelumnya saya masih sebelum terpilih pun saya sudah melakukan gerakan dan memang ada permasalahan di Kabupaten Cianjur ini dalam pemilihan kepala dinas. Contohnya kan yang paling hangat itu dalam penyelesaian bencana gempa. Nah, hal ini dari semenjak tahun 2022 sampai sekarang itu udah ada 3 kali pergantian kepala BPBD, kepala pelaksana BPBD. Nah, ini kan terjadi permasalahan. Kenapa ini misalkan terus-terusan diganti sampai 3 kali? Padahal di sisi lain urgensinya waktu itu Cianjur sedang dilanda bencana. Oke. Nah, ini kan kenapa? Kan waktu itu saya memang berasumsi ini kan bupati waktu itu kurang memahami tentang kebutuhan yang harusnya mengisi poros tersebut. Oke. Nah, itu yang pas audiensi pun saya sampaikan. Dan saya tes case lah ya kemampuannya gitu kan. Karena kan di sisi lain secara bidang akademi saya kan teknik sipil. Walaupun waktu itu IPK-nya di bawah 2 kan. Itu kan kelemahan saya. Di bawah 2 tapi sekarang sudah 2,5. Oke. Naik lah ya. Liur teknik teh Pak. Duh. Tapi waktu itu diskusi tentang mitigasi bencana kan, ya bagi saya kurang mampu memahami sebuah tragedi tersebut. Nah, memang kan ini salah satu otokritik saya memang kedepannya harus dirubah dalam pemilihan poros-poros tersebut. Karena sentris buat memang masyarakat. Jadi memang saling bersinergi bahwa tidak akan ada penderitaan masyarakat. Mungkin ada ya, tapi bisa diminimalisir dengan bagaimana kita mampu mengelola kebijakan yang diisi oleh orang-orang yang kompeten. Kalau bahasa, saya ingat bahasa Max Weber kalau ini disebut ini apa namanya cacat birokrasi gitu ya. Birokrasi yang diisi oleh orang-orang yang memang bukan pada porsinya gitu. Contoh ya dinas kesehatan, jarona SPD, kan itu kan jauh ya. Kalau dinas kesehatan ya sarjana kesehatan kan gitu. Itu contoh. Tapi nggak tahu di Cianjur mungkin nggak ada. Cianjur aman. Nah, yang ketiga tadi, yang pertama kan penderitaan, dia memahami penderitaan rakyat. Yang kedua itu dia mampu mengelola kebijakan. Yang ketiga tadi apa? Yang terakhir? Yang ketiga tuh yang terakhir memang, saya jadi lupa. Jadi lupa, gara-gara eta dinas kesehatan lah, namanya. Tapi menariknya bahwa sebagai pemuda, sebagai mahasiswa, bahwa kemudian di masa yang akan datang melihat tadi gagasan Kang Ramu bahwa pemimpin Kabupaten Cianjur harus A, B, C dan lain sebagainya. Nah, cita-cita ke depan Bung Rama, bagaimana hari ini mempersiapkan mahasiswa atau kader GMNI agar ke depan itu bisa mengisi poros-poros birokrasi atau poros-poros kebijakan sehingga bisa sesuai dengan atau memahami penderitaan rakyat. Itu hari ini sudah dipersiapkan apa belum? Kalau untuk saya selalu merumuskan untuk dipersiapkan seperti itu. Jadi memang kita ini permasalahannya ada di mental. Jadi memang kan mentalnya itu kan ketika kita diberikan kekuasaan, ketika mentalnya tidak siap kan pada akhirnya bakal melakukan hal yang tidak boleh dari aturan. Nah itu makanya kawan-kawan memang yang bergerak dalam dunia organisasi atau dari tataran mahasiswa, pertama yang harus dilatih itu mental, pengetahuan mental dan lain-lain. Kenapa kita harus turun ke masyarakat, mendengarkan sebuah penderitaan masyarakat untuk hal itu.
untuk hal itu mempersiapkan mental kita nantinya agar memang kita tidak jadi pejabat pun kita sudah melayani rakyat. Oke, benar. Jadi memang terlatih nantinya gitu. Jabatan itu bukan orientasi. Iya. Itu hanya bonus pemirsa. Jadi kita punya ruang yang banyak untuk mengabdi kepada rakyat gitu ya. Nah, kira-kira Bung Rama, nah hari ini kan sudah muncul tuh ada Bapak Herman dan Bapak Haji Ibang yang mencalonkan sebagai salah satu calon dan bupati dan wakil bupati. Kira-kira ini akan ada lawan apa tidak? Kalau dilihat sih masih ada kemungkinan akan melawan. Nah, ini saya meminta perspektif aktivis ya. Ini bukan endorse. Kalau kemungkinan masih ada lawan karena memang dilihat ada 4 partai yang belum memutuskan untuk mencalonkan ataupun tidak, atau untuk berkoalisi ataupun tidak. Jadi masih ada kemungkinan karena tahapannya kan baru awal. Jadi kemungkinan tersebut besar, cukup besar. Oke. Harapan Kang Rama, harapan Bung Rama untuk pilkada hari ini seperti apa? Yang pertama memang harapan saya itu kan terakhir itu kan 75% partisipasi pemilih. Ya ini kan harus menjadi apa ya, pembelajaran untuk KPU dan Bawaslu bagaimana mensosialisasikan untuk meningkatkan persentase pemilih. Nah, harapan saya itu kan ada di tingkatan 80%, kalau bisa 90%, kalau bisa sempurna lah ya. Karena memang masyarakat ini harus andil gitu, harus ikut andil dalam pesta demokrasi. Pada akhirnya kan kenapa hari ini hanya 75%, gitu harus diintrospeksi apa hal yang memang tidak sampai kepada masyarakat. Yang jangan sampai kan masyarakat ini tidak peduli kan terkait hal-hal politik, padahal hal ini kan politik itu kan menunjang untuk perubahan ataupun memang di situ-situ saja. Jadi intinya hari ini masyarakat harus peka lah terhadap hal itu. Jadi harapannya partisipasi pemilih ini lebih menaik. Nah, harapan untuk pemimpin. Nah, pemimpin Cianjur ke depan seperti apa Bung Rama? Ya pertama kan tadi harus mengerti penderitaan rakyat. Satu. Jadi kan kalau ini kan harus ngerti dulu geopolitik nih Cianjur. Geopolitik dan geostrategi. Jadi ketika hari ini Cianjur ini diberikan kekayaan alam yang begitu mewah, banyaknya destinasi wisata, banyaknya memang lahan-lahan pertanian, terus ada pantai, ini harus bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Nah, hari ini yang saya lihat itu tidak ada keseriusan untuk membangun hal tersebut. Kalau misalkan kita banyak melihat memang tempat-tempat wisata lah salah satunya, ini kan tidak betul serius untuk memanajemen tempat tersebut sehingga memang bisa menunjang untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar minimal. Nah, pertama itu. Yang kedua memang di lahan yang memang pertanian ini kan belum ada keseriusan. Ya pada akhirnya kan petani hari ini selalu merasa tidak diuntungkan. Karena banyak perubahan harga yang naik turun, terus tidak stabil dan lain-lain, itu kan yang menyebabkan petani rugi. Dan saya pun orang tua itu kan petani, pernah bertani cabai waktu itu modalnya hampir 50 juta. Waktu itu cabainya itu hanya di angka 5.000 per kilo. Ya otomatis kan ketika dikalkulasikan dijual hanya dapat 10 juta. Kan kita inginnya untung jadi rugi. Nah, hal itu yang perlu diantisipasi oleh pemerintah sebagai memang pemegang kekuasaan dan kebijakan, bagaimana mengantisipasi terkait penganjlokan harga tersebut. Karena itulah yang pada akhirnya membuat memang petani menjadi sengsara. Makanya memang hari ini kan petani itu tidak dianggap orang yang memang atau pekerjaan yang diinginkan. Karena hal tersebut. Padahal petani itu singkatannya penyangga tanah negara Indonesia. Ini harus lebih diperhatikan. Terima kasih Bung Rama sekali lagi sebagai Ketua GMNI. Bisa nanti di follow IG beliau dan IG GMNI ya mungkin ya. Nanti saya didit lah. Tapi sebelum ditutup. Sebelum aya deui cenah kagok sok kumaha Bung Rama. Jadi kan ada hal yang perlu saya sampaikan memang tadi terkait KKN kan. Tapi ada beberapa mahasiswa yang KKN-nya betul memang pengabdian terhadap masyarakat. Cuman memang kebanyakan itu dianggap sebagai hal yang normatif saja. Termasuk gini, kalau misalkan hari ini kan tadi kan berbicara gerakan mahasiswa.
kita harus mengevaluasi betul kepada teman-teman mahasiswa apakah hari ini kita sudah bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar atau untuk individu pribadi kan itu di sana. Jadi kan ketika berbicara gerakan itu kan gerakan mahasiswa itu kan berbicara tentang moral dan rasa. Karena kan ruhnya itu harus masuk, ruh ideologinya harus masuk. Pada akhirnya akan mengakibatkan output yang jelas. Kalau misalkan dulu saya bacakan Paulo Freire kan harus ada praksis antara refleksi dan output harus jelas gitu. Jadi itu tadi kalau dasarnya bagus, outputnya pun bagus. Lamun dasarna memang hayang dengan duit, ya outputnya dengan duit. Gitu merintah. Maksudnya teh. Ada lagi mau disampaikan? Ada. Oke, gimana? Terakhir ini kan saya terinspirasi dari Bung Karno dan Nyoto. Saya itu. pernah baca buku yang wacana apa sih? Manifesto Wacana Kiri. Oke, Chris Tepa. Itu senior kami itu di itu menginspirasi saya terkait di DBR itu dicatat berikan saya 10 pemuda yang progresif dan revolusioner. Di sana dituliskan juga, di sana kan Nyoto berbicara bahwa dasarnya sebuah gerakan revolusioner itu harus didasari dengan teori-teori revolusi. Intinya harus dibentuk dulu pengetahuan revolusinya. Makanya memang pentingnya doktrinisasi ideologi, kaderisasi itu di sana. Makanya hari ini bullshit ketika kita mengharapkan sebuah gerakan daripada mahasiswa yang ideologis, gerakan yang ideologis kemudian gerakannya terjaga. Bullshit ketika memang hal itu tidak disampaikan. Makanya kuncinya ada di sana. Karena memang kebanyakan hari ini, bukan kebanyakan, mungkin saya merasa bahwa mahasiswa itu lebih cenderung banyak onani. Onani atas wacana dia sendiri gitu. Lamun cek bahasa senior saya itu ini rada pornonya, jadi onani tapi gak bucat gitu sebenarnya. Jadi ya gini loh, maksudnya kan kalau berbicara contoh Tan Malaka kan, Tan Malaka itu selalu menggaungkan bahwa revolusi itu ada ketika proletar itu berpikir gitu maksudnya. Berpikir dalam artian di sini adalah berpikir yang revolutif gitu maksudnya. Bukan hanya sekedar berpikir lantas tidak digerakkan gitu loh. Ini menjadi masalah kita bahwa kita itu hanya cenderung berpikir tapi tidak revolutif, itu masalah kita. Sehingga memang banyak hal-hal yang tidak terbucatkan gitu maksudnya. Hayo onani terus gitunya. Bung Rama ya kene? Ya udahlah. Udahlah. Tapi memang kan ini penguatan teorinya harus betul-betul memang ditingkatkan. Untuk kita juga kan, saya secara pribadi dan kelompok, untuk teman-teman yang lain. Karena kan dasarnya perubahan revolusi itu kalau misalkan dulu di Eropa kan kesadaran kelas yang harus ya kan, kesadaran adanya penindasan itu harus kita bukakan. Kenapa hari ini masyarakat hanya begitu-begitu saja, IPM-nya mentok di sana, itu kan belum terjadinya kesadaran kelas. Terus kan tingkat minat pendidikan itu presentasinya Cianjur kecil. Itu menjadi salah satu permasalahan karena kuncinya ada di sana. Kesadaran kelas. Karena kalau nggak sadar ya nggak akan pernah beranjak gitu loh. Jadi intinya memang dikembalikan lagi pada sejauh mana tadi literasi yang baik, diskusi yang progresif. Ya karena saya katakan progresif, kadang baru datang diskusi tapi tidak jelas nang diskusi nanti. Kadang diskusi itu diskusi ngagibah gitu loh ternyata. Makanya diskusi yang progresif. Artinya diskusi yang memang menghasilkan. Tentu diskusi ini harus dilanjut dengan analisis, dengan propaganda dan sebagainya, sehingga ini bisa memanipulasi atau bisa merekayasa sosial dan itu bisa kita mainkan untuk kepentingan rakyat kan gitu maksudnya. Nah itu ada lagi? Cukup. Nah iya jangan aktivisme dah. Mau beak-beak gitu loh kan. Tapi ini seru gitu loh maksudnya. Kalau tidak karena durasi, ya mungkin ini akan berjam-jam. Tapi saya pastikan bahwa setelah ini, ya saya akan diskusi lagi dengan beliau gitu. Untuk sahabat-sahabat semesta, terakhir. Aya kuat tuh yang mahasiswa. Ya kuatnya kan simpel, pejuang pemikir pejuang. Gemen ya ta. Boom. Salam sahabat, kayak gitu ya. Terima kasih. Saya Muhammad Ridwan atau Gemblong mengundurkan diri. Allahumma fiqh ila qawmi tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.